Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, kita berdua sangat bersyukur di kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, harapan kami berdua Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, di saat ini, di kesempatan kali ini, kita akan berdoa, akan menseringkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai yang ke-29 ya. Tentunya ini dari renungan MTPJ dalam edisi minggu ini dengan tema Hindarilah Dendam. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menseringkan lebih lanjut tentang kebenaran firman Tuhan ini atau perenungan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh menikmati nafas hidup, kekuatan, kesehatan hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kasih setia Tuhan memampukan kami untuk terus terpanggil melayani Tuhan. Tuhan, tolong setiap pribadi kami, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dimampukan Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu Tuhan, mari roh dan hikmat-Mu menuntun setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Dan roh yang sama yang akan memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti biasa kita akan membagikan ya 3 bagian dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang kitab, tentunya kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 14 hingga 29. Kemudian kita akan melihat pesan teks ya, ini yang kedua. Pesan teks dari kebenaran firman Tuhan yang kita akan sharingkan ke Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita melihat implikasi ya, hubungan dengan tema. Ya, tema kita hindarilah dendam. Nah, Bapak Ibu Saudara, selamat menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Pastinya kita akan diberkati Tuhan selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar di hari ini? Harapan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat teks Alkitab di hari ini dengan memulainya dengan latar belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Injil Markus dari antara 4 Injil lainnya, ini merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil Yesus, sebagaimana dapat kita baca dan dicatat dalam Markus pasal 1 ayat yang pertama. Injil ini berkisah tentang karya Yesus, termasuk mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, gereja mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil ini. Markus dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Markus memiliki kesempatan yang unik karena berhubungan dengan pelayanan Paulus, Barnabas, dan Petrus. Menurut Papias sekitar 130 Masehi dan juga beberapa bapak gereja abad kedua, Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungannya dengan Petrus. Markus menulisnya di Roma dan untuk orang Romawi yang percaya. Penulis menggunakan dan menjelaskan istilah-istilah bahasa Aram dan adat istiadat Yahudi yang muncul dalam tulisannya dengan maksud agar Injil ini dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa lain atau orang-orang Kristen non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara, apa latar belakang Markus yang ada di Roma menulis Injil ini kepada jemaat di Roma juga pada tahun 50 sampai 60 Masehi? Nah, awalnya kita lihat dulu bahwa Injil ini adalah Injil pertama yang ditulis, di mana Injil Matius maupun Injil Lukas keduanya memakai bahan dalam kitab Markus. Nah,
Pada tahun 60-an Masehi, orang percaya diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak diantaranya disiksa dan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero atau Lucius Domitius Ahenobarbus. Ya, Bapak Ibu Saudara, situasi ini sangat memprihatinkan. Maka penulis menulis bagian ini dengan tujuan yaitu memperkuat dasar iman orang percaya untuk tetap setia walaupun dalam keadaan menderita, dan demi Injil mereka berpengharapan kepada Tuhan sekalipun waktu itu memang mereka dalam keadaan yang sedang tidak baik. Nah, penulis juga memperhadapkan jemaat Tuhan atau orang Roma pada kisah kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa agar apa? Jemaat tidak kehilangan semangat, tapi juga pengharapan akan janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, konteks bacaan saat ini menunjuk pada Yesus yang namanya terdengar kemana-mana. Yesus mengerjakan banyak mujizat yang luar biasa. Di tempatnya sendiri, di Nazaret, Yesus ditolak karena orang mengenal siapa keluarganya. Pasal 6 ayat 3 menjelaskan betapa Yesus ditolak karena banyak orang, dalam tanda kutip sekampung, ini kecewa pas tahu bahwa orang tuanya hanya tukang kayu. Pendapat berbeda tentang siapa Yesus yang namanya sedang ramai dibicarakan, apalagi berbarengan dengan mujizat yang dilakukannya. Ini mengantar kita pada bagian teks di hari ini, Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Yesus dan para murid dalam tugas pelayanan ada di Galilea. Yesus membagi tugas kepada para murid. Sebagian memberitakan Injil dan sebagian untuk mengajar di berbagai kota. Sehingga nama Yesus makin terkenal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika melihat teks bacaan di hari ini, kami sepakat membagi penjelasan dalam Markus 6 ayat 14 sampai 29 ini berdasarkan 3 pokok pikiran atau garis besar. Yang pertama, ayat 14 sampai 15 bicara siapa Yesus menurut orang banyak. Kemudian yang kedua ayat 16 pendapat Herodes tentang siapa Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 17 sampai 29 ini cerita tentang kematian dari Yohanes Pembaptis. Yang cerita ini juga dibagi dalam 3 bagian, yaitu ayat 17 sampai 19 tentang dendam dari Herodias. Kemudian ayat 20, Herodes yang segan akan Yohanes. Dan terakhir ayat 21 sampai 29, cerita kematian Yohanes. Mari kita bahas dimulai dari yang pertama, ayat 14 sampai ayat 15. Mengenai siapa sih Yesus menurut orang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesaksian pelayanan Yesus di Galilea bersama para murid yang digambarkan dalam konteks Markus ini membuat nama Yesus tersebar di sana sini didengar orang. Hal inilah penyebab muncul berbagai rumor, pendapat tentang siapa sih Yesus sebenarnya, dengan apa yang dia lakukan, dengan mujizat-mujizat yang ditunjukkannya. Sehingga dapat kita baca pada 2 ayat pertama ini bahwa Herodes sebagai penguasa telah mendengar kata-kata orang. Kelompok yang satu mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga dia dapat melakukan berbagai mujizat. Kelompok kedua mengatakan dia itu Elia. Nah, seperti kesaksian Alkitab bahwa Elia tidak mengalami kematian dan terangkat ke sorga, maka dianggap jangan-jangan dia Elia karena mujizat yang dia lakukan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Yesus ini salah satu dari nabi-nabi terdahulu yang
kemudian bangkit kembali dan hadir kembali menunjukkan mujizat-mujizat pada saat ini. Sehingga ini semua membawa kita melihat konteks jemaat, bahwa mereka tidak mau mengakui, mereka belum percaya siapa Yesus, dan mereka menolak Yesus sebagai anak tukang kayu, karena mereka tahu bagaimana mungkin dia bisa melakukan mujizat ini, dan mujizat-mujizat yang luar biasa itu seperti yang ramai dibicarakan. Selanjutnya ayat 16. Nah, pendapat Herodes tentang siapa Yesus. Setelah Herodes dengar, yang satu bilang begini, kelompok yang lain bilang begini, kelompok yang ini punya pendapat tentang Yesus itu siapa seperti ini. Kemudian dalam bagian ini di ayat 16, cerita orang itu membawa Herodes kemudian membuat kesimpulan sendiri. Menurut dia, Yohanes Pembaptis, Yesus ini ya Yohanes Pembaptis. Dan itu dia katakan bahwa dia Yohanes Pembaptis yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit. Herodes mengingat peristiwa yang terjadi waktu dalam kuasanya. Dan kemudian dia menyimpulkan sendiri bahwa bisa jadi ini memang Yohanes Pembaptis yang mati, dia bunuh sesuai dengan permintaan Herodias. Yang ceritanya itu ada pada bagian selanjutnya ayat 17 sampai 29. Mari kita lihat ya di ayat 17 sampai 29 bagian terakhir ini mengenai cerita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang kemudian juga akan dijelaskan dengan 3 bagian kecil berikut ini. Mari kita lihat bahwa cerita dalam bagian ini sangat-sangat jelas. Dimulai dari Herodes Antipas ya. Ini Herodes yang dicatat sebenarnya adalah Herodes Antipas. Dia adalah anak dari Herodes Agung sebagai penguasa di Galilea pada waktu itu, di mana dia menyuruh menangkap, dia menyuruh membelenggu, memenjarakan Yohanes Pembaptis. Ada masalah apa sebenarnya? Jelas sekali bahwa ada dendam yang berawal karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang pada waktu itu dia mengambil istri dari Filipus saudaranya, yaitu Herodias. Nah, sebenarnya Herodias ini adalah keponakan dari Herodes sendiri. Herodes sudah punya istri, namun dia menceraikan istrinya dan malah menikahi keponakannya sendiri si Herodias. Nah, Yohanes Pembaptis waktu itu tampil hadir, dia menegur dengan bilang di ayat 18 dapat kita baca pada bagian ini, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dendam inilah karena teguran ini Herodias menjadi dendam, dan ini berujung pada kisah selanjutnya di ayat-ayat berikut. Kita mulai dengan ayat 19. Jelas dicatat bahwa Herodias menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis. Ada niat untuk dapat membunuh karena dendam itu. Namun memang masih tertahan ya, dia belum dapat melakukannya. Karena Herodes sendiri masih segan akan Yohanes. Herodias istri soniat bunuh dari awal ditegur. Tapi Herodes sang suami dan juga penguasa pada waktu itu dicatat masih bingung mau melakukan apa dengan si Yohanes. Di satu sisi seperti istrinya, Herodes marah karena ditegur oleh Yohanes. Tapi di sisi lain Herodes melihat Yohanes sebagai orang benar, orang suci yang harus dia lindungi. Apalagi jika mendengar pengajaran Yohanes, hatinya selalu senang. Sehingga dia menjadi lebih bingung ya di sini dia mau backing apa dengan ini Yohanes. Walau memang waktu itu memang sudah ditangkap, dipenjarakan, dibelenggu di bawah kekuasaan dari Herodes. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah berlanjut ketika Herodes berhari ulang tahun. Para pembesar, para perwira, orang-orang terkemuka datang untuk berpesta. Sudah pasti di sana ada minum-minum, bahkan ada berbagai kegiatan di luar dari biasa ya.
pada orang percaya ini kegiatan yang banyak dilakukan, somabo mungkin. Nah, niat hati bersenang-senang, Herodias pakai ini jadi kesempatan. Dia menyuruh anak perempuannya yaitu Salome untuk menari. Salome ini anak dari Herodias dan Filipus. Filipus yang saudaranya dari Herodes ya. Dan kini Salome ikut dia, kemudian Salome disuruh. Salome menari dan minta raja ya untuk melakukan sesuatu, minta Herodes untuk melakukan sesuatu. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau ikut tradisi tidak bisa anak raja melakukan itu, karena menari, menghibur tamu-tamu ini tugas dari para budak. Namun dendam Herodias membuat ide ini lahir. Dia bikin Herodes senang, dan itu benar kejadian. Ayat 22 menulis bahwa raja bilang, minta apa saja dan aku akan berikan kepadamu. Dia tegaskan di ayat 23 dikatakan, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan, disinilah Salome pergi kepada ibunya. Dan di situ Herodias dalam dendamnya, dia tidak pakai pikir dua kali, dia langsung bilang, minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan demikianlah anak ini menyampaikan kepada raja bahwa dia minta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Dan raja jadi sedih hati karena dia mau melindungi Yohanes di satu sisi, tapi juga dia bersumpah di hadapan para tamu, dan berarti harus dia tepati. Dan disitulah dia menyuruh pengawal pegawainya untuk memenuhi permintaannya, pergi ke penjara, memenggal kepala Yohanes dan membawanya di atas sebuah talam atau semacam baki besar ya begitu, untuk diberikan kepada Salome, kepada Herodias. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dibayangkan ada beberapa hal ini. Pertama, dendam Herodias kepada seorang Yohanes Pembaptis sampai dia nekat berbuat sekejam itu, menghalalkan semua cara termasuk menyuruh anak perempuannya untuk dapat memohon permintaan yang begitu kejam ya, sadis ini permintaan. Kemudian yang kedua, kesedihan dan kebingungan Herodes akan permintaan dari anaknya, yaitu antara segan kepada Yohanes atau janjinya di muka tamu, namun juga sikapnya mengikuti keinginan anak istrinya yang jahat. Dan ketiga, kematian Yohanes Pembaptis yang begitu sadis karena menyampaikan kebenaran atau menegur Herodes. Nah, ayat-ayat ini diakhiri bahwa murid-murid Yohanes mendengar peristiwa itu dan mereka mengambil serta menguburkan mayat Yohanes Pembaptis. Rangkaian cerita ini mengantar kita pada keseluruhan teks dari bagian bacaan Markus 6 ayat 14 sampai 29 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Bapak Ibu Saudara, tema di sepanjang minggu ini mengenai hindarilah dendam. Melalui bacaan yang kami percaya sudah Bapak Ibu baca di rumah masing-masing, Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, ini memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, sesuai tema hindarilah dendam. Maka mari kita melihat dulu apa itu dendam. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dendam adalah berkeinginan keras untuk membalas yang berupa kejahatan. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan maksud penulis Markus dalam kitab Markus secara keseluruhan. Ini juga jelas dapat ditemukan dari perikop ini, bahwa di tengah penderitaan di bawah kepemimpinan dari Kaisar Nero,
penulis mau memberi pesan kepada jemaat untuk tidak menyimpan dendam, karena dendam akan berdampak buruk dalam banyak hal. Namun sebaliknya, mengasihi dan mendoakan mereka yang berbuat jahat sebagaimana teladan Yesus. Nah, banyak kisah yang menunjukkan bahwa dendam akan terlebih dahulu melukai hati si pendendam. Saat kita mendendam, maka kita sedang menyimpan penyakit dalam hati. Kita sendiri yang akan rugi dan kemudian kita akan merugikan orang lain. Karena dendam akan menyebabkan banyak pikiran negatif dan hubungan atau relasi yang rusak. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat memaksa semua orang untuk bertindak dan berkata-kata seperti apa yang kita kehendaki atau apa yang kita mau. Sebagian mungkin melukai kita. Namun sekali lagi, dendam hanya akan melukai hati kita dan merugikan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan di hari ini kita membaca bahwa Herodias menaruh dendam. Ini berasal dari bahasa aslinya yang berarti menyimpan atau menaruh dendam. Dan itu membuat Herodias tidak tenang. Dia mengupayakan cara terbaik agar dapat mewujudkan dendamnya. Saat suaminya berhari ulang tahun, bukan ikut bersenang-senang, tetapi mencoba mencari celah untuk dapat mewujudkan dendamnya. Apa itu? Membunuh Yohanes Pembaptis yang menegur dia dan suaminya. Bapak Ibu Saudara, memang dosa, apalagi jika kasat mata, itu enak, bikin bahagia. Kalau ditegur, maka bisa saja membawa pada perlawanan yang bersifat tindakan jahat bahkan kejam. Jika dipikir baik-baik, Herodes dan Herodias salah dan memang berhak untuk ditegur. Namun mereka merasa diri pemimpin, merasa punya kuasa dan merasa siapa itu Yohanes menegur 4 orang. Jadi ya tidak terima dan akhirnya menjadi dendam. Maka bagaimana dengan kita jemaat di saat ini? Yang pertama, pernahkah kita marah pada orang lain? Nah, saya sendiri merasa itu manusiawi dan wajar ya. Namun berapa lama kita bisa marah ya, apalagi sampai dendam kepada orang lain? Itu penting untuk dijawab. Karena marah lama-lama akan menumpuk dendam dalam hati. Semakin lama simpan marah, maka dendam akan semakin dipupuk untuk meluap menjadi kejahatan. Marah dan dendam akan membuat kita sendiri yang rugi. Ndak tenang, ndak bahagia. Sama dengan Herodias dapat pesta kurang dak ingat membunuh orang. Tidak ada rasa sukacita. Dan karena itu kita diingatkan untuk membereskan hati kita dari amarah, apalagi dendam. Yang kedua, apakah kita pernah ditegur oleh orang lain? Mungkin dia kelihatan lebih muda dari kita. Dia masih anak-anak, kalian tidak tahu apa-apa. Sekolah saja mungkin jauh di bawah kita yang sudah S2, doktor dan sebagainya dengan jabatan gerejawi, jabatan pemerintahan kita. Tapi ingatlah bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Maka bersyukur kalau masih ada yang jaga tegur. Renungkan dan pikirkan, apakah saya memang sedang ada di jalan yang salah? Kalau orang disalah-salahkan, jadikan itu pelajaran bahwa memang manusia kadang kalau melihat dari sudut yang salah. Namun Tuhan tahu kok hati saya. Tapi kalau orang memang betul salah ketika ditegur, maka berubahlah. Minta ampun Pak Tuhan. Akui kesalahan dan bertobat. Mengalami pertobatan yang sungguh. Sekali lagi, hindari itu dendam. Anak-anak muda, jangan marah lama-lama, jangan simpan dendam. Kalau dia sopigi dengan yang lain. Bapak-bapak jangan dendam. Kalau ada perlakuan istri yang salah, rangkul dan bina hubungan lebih baik lagi dalam doa bersama sebagai keluarga Kristen. Jangan membalas, karena dendam bisa menjadi akar pahit dan akan lahir keinginan membalas sehingga merusak rumah tangga. Ibu-ibu jangan marah.
lama-lama. Jangan marah-marah lebih karena itu akan melukai hati. Dan kalau ada bapak atau suami yang berbuat jahat, terus doakan dan gumuli. Jaga kekudusan pernikahan. Jangan ada niat untuk mau balas dendam. Pegang itu janji pernikahan. Anak-anak jangan banyak berdendam hanya karena kenapa dia yang dipuji, bukan kita. Kenapa dia yang menerima, bukan saya. Karena ketidakadilan yang sedang kamu temui. Bawa dalam doa Tuhan supaya hati tenang, hati senang, jauh dari marah apalagi dendam, hidup makin diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selanjutnya pesan bagi kita semua bahwa dalam hidup bergereja, kadang saat salah ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur atau menyampaikan firman yang rasa-rasanya kapar rupa ada togor pa kita ini. Atau malahan kapar rupa basinggung pa kita ini. Jangan pikir pendeta atau penatua atau diaken, aduh so singgung pa kita cari masalah ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih sayang. Tuhan pakai hamba-hambanya untuk mengingatkan kita. Maka berubah, memulai hidup baru adalah tanda pertobatan untuk berubah dari yang tidak baik untuk hidup lebih baik. Dan yang paling terakhir, pesan dan pengajaran dari teks ini adalah mengenai kasih dan pengampunan Kristus. Di minggu sengsara ini, mari kita semakin belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Beranilah memperkatakan kebenaran apapun resikonya. Yohanes Pembaptis bisa saja cari aman, apalagi di muka pembesar. Namun dia tetap memilih menyatakan kebenaran, memilih menegur yang salah, walau akibatnya sangat kejam. Bagaimana dengan kita hamba-hamba Tuhan? Mengasihi pemimpin, mengasihi bos, mengasihi donatur gereja, bukan berarti tidak mau menegur dan membiarkan dosa tetap terjadi. Semoga Tuhan terus kasih mampu pada orang untuk menegur yang salah dan memberitakan kebenaran tanpa rasa takut. Apalagi hanya karena takut bantar mau tak kurang ini asap dari dapur. Karena siapa mau kasih donatur atau bantu orang gereja kalau semua tegur yang ini atau yang itu. Kebenaran untuk yang tinggi rendah siapapun harus disampaikan dengan jujur. Maka hamba Tuhan harus memperkatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai memutihkan dosa ya, karena Tuhan tahu pelayanan kita dan Tuhan tahu kalau dia mau pakai kita, dia taruh kepada kita, orang boleh lihat, orang boleh rasa, maka orang terpanggil untuk menyatakan kebenaran. Memang cari aman ini paling gampang dibuat, apalagi untuk bertahan di masa sekarang. Namun kebenaran firman tidak bisa ditawar. Cari pemimpin, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan sekarang yang mau berkata dengan tegas tentang kebenaran. Mungkin masih banyak juga yang takut. Sehingga tidak heran kadangkala ketika ada di sidang majelis jemaat, tempat untuk mengambil keputusan menyangkut pelayanan, ada kalanya ada yang memilih diam, ada kalanya memilih iyo-iyo, atau ketika ditanya bagaimana pas, yang penting cepat selesai itu sidang. Padahal sudah jelas di depan mata melihat ada ketidakbenaran. Melihat dan mengetahui hati so jelas-jelas ingin ada perubahan. Tetapi masih tako mau bilang. Karena tako nanti mau baku feyem, nak baku enak dengan A atau B. Nah kita semua harus mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus. Untuk menuntun kita semua. Untuk dapat menyatakan kebenaran dengan berani, sekalipun itu mungkin berlawanan dengan orang lain, karena orang-orang memilih A dan orang memilih jalan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan 3 pertanyaan diskusi dalam MTPJ di minggu berjalan ini, maka kita bisa menjawab sesuai dengan perenungan yang sudah kita dengarkan. Apa akibat dendam dalam bacaan ini? Kalau kita lihat Herodias itu membunuh dengan siasat atau rencana
rencana yang buruk. Selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan saat ditegur oleh pelayan Tuhan? Nah, pelayan Tuhan berarti yang bicara maunya Sang Tuan atau Tuhan Yesus. Sehingga bersyukur adalah respon kita akan kasih Tuhan yang mau memakai hambanya menegur kita. Beda cerita kalau hamba Tuhan bawa-bawa nama Tuhan untuk dendam pribadi ya. Misalnya jauh-jauh kan ini, tapi misalnya ngana kok ndak pilih pak kita jadi diaken, jadi ngana rasa ngana di kolom tong ndak pakai le pangana atau sebagainya ya. Jauhkan dari demikian. Tetapi kita lihat juga pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sikap kita sebagai warga gereja untuk menghindari terjadinya dendam. Nah, saya rasa masing-masing kita pasti tahu tentang diri dan hati kita masing-masing. Dan saya sendiri memilih membereskan marah saya. Saya secara manusiawi masih suka juga kecewa dan kadang-kala marah. Tapi langsung jaga kasih beres. Karena mau bagaimana yang dapat di backing? Paling pilih lapor Pak Tuhan lewat doa, sharing dengan suami, berbagi dengan komunitas orang percaya lainnya yang rasa ini bisa sama-sama jadikan bahan sharing. Baca Alkitab sampai lain kali. Minta maaf kalau salah. Berikan maaf kalau memang orang yang salah dan selesai. Nggak akan lupa, tapi nggak jadi beban untuk ingat-ingat supaya sehat-sehat. Jangan habis energi karena pikir-pikir kapan dia seperti ini, kapan dia bilang begitu, atau kapan dia nggak suka pak kita. Karena sebaik apapun kita, akan ada yang tidak suka dengan kita. Kita tidak hidup untuk membuat orang senang, tetapi membuat Tuhan senang. Makanya lakukan saja perintah Tuhan, biar Tuhan yang lakukan bagiannya. Maka bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Masih mau dendam? Masih ada dendam? Semoga jawabannya tidak. Karena Kristus mau mati dan bangkit bagi kita yang berdosa. Dia seharusnya marah, tapi dia memilih berbelas kasihan. Dia seharusnya menghukum, tapi dia memilih mengasihi dan menyelamatkan kita semua. Maka hiduplah dengan kasih itu agar hidup kita dipenuhi sukacita dari sorga. Akhirnya Tuhan memberkati. Amin firman Tuhan.